Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian IPHI Ranting Mojosongo yang kami hormati, puji dan syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita dapat bersilaturahmi di masjid yang megah ini dengan keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya pada kita semuanya untuk senantiasa kita diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, oleh pimpinan Ranting saya diberikan judul Haji bukan keinginan tetapi kebutuhan. Memabrurkan haji kita. Saya akan membahas dulu apa bedanya keinginan dan kebutuhan. Banyak orang mengatakan ingin sama butuh itu hampir sama. Tetapi sebetulnya banyak dan jauh perbedaan dari keduanya. Kalau kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang kalau tidak kita penuhi, kita menjadi kurang. Misalnya makan, minum, berpakaian, berumah tangga, berekreasi, itu adalah kebutuhan. Artinya kalau Bapak tidak makan, menjadi terganggu. Tetapi kalau keinginan, sebetulnya keinginan itu kalau tidak dipenuhi tidak apa-apa. Bersepatu itu kebutuhan apa keinginan, Pak? Kebutuhan, gitu. Bersepatu itu kebutuhan. Karena sepatu itu digunakan untuk melindungi kaki dari berbagai hal. Tapi kalau sepatu jinjite ngarep, itu keinginan apa kebutuhan? Keinginan. Nggih. Aku karepku jinjite ngarep kok ben mlakune asik gitu ya. Berpakaian itu kebutuhan apa keinginan? Kebutuhan. Tetapi kalau ya, fashion show itu kebutuhan apa keinginan? Keinginan. Jadi fashion show itu tidak harus lengkap, Pak. Mungkin lengannya nggak ada, mungkin tidak begitu panjang, cukup ini, udele keto, itu keinginan. Nah kalau begitu haji itu kebutuhan apa keinginan? Kebutuhan. Haji itu kebutuhan. Kalau Bapak Ibu tidak haji berarti ada sesuatu yang kurang. Setidak-tidaknya kurangnya di mana? Menjalankan rukun Islam yang kelima. Yaitu yang pertama membaca syahadat, yang kedua melakukan sholat, yang ketiga menjalankan puasa, yang keempat membayar zakat, dan yang kelima naik haji. Meskipun dalam naik haji ini ada kata berikutnya bagi yang mampu. Tetapi haji ini adalah sebuah kebutuhan. Haji bukan sebuah keinginan. Kalau haji ini dianggap sebagai sebuah keinginan, maka kita dituntut untuk dipanggil haji. Nek ora nyeluk aku haji, nesu. Wis direwangi berapa sekarang, Pak? 49 juta, 34 hari,
Ya, itu belum yang lain orang diceluk haji, itu namanya keinginan. Ya, Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan kemabruran haji. Mabrur itu kalau tidak dirawat itu tidak mabrur. Karena apa? Orang menjalankan haji itu apapun dilakukan. Jauh dari tempat ibadah, dari maktab ke Masjidil Haram, berapa kilo jaraknya, tidak mengenal jam, pagi atau sore atau malam, dia kejar. Kalau di sini kemudian tidak melakukan itu, setidak-tidaknya merosotnya terlalu banyak, maka itu menjadi kurang mabrur. Kurang mabrur. Tetapi bagaimana yang tidak mabrur? Yang tidak mabrur itu adalah ketika di sana itu kita menjalankan dengan serius, kebetulan di sini kemudian tidak. Misalnya sholat 5 waktu tepat waktu. Di sana Bu, jangankan setengah jam sebelum sholat adzan, ya 5 jam sebelum adzan saja itu sudah mapan di Masjidil Haram. Apalagi hari Jumat, barangkali 5 jam sebelumnya sudah mapan di situ. Lah kok di sini datangnya menjelang qomat, itu namanya tidak mabrur. Lah untuk bisa mabrur dan tidak mabrur itu kuncinya adalah yang pertama senantiasa bersyukur. La in sakartum la azidanakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur kepadaku, maka aku akan menambah nikmat-nikmat lagi. Dan barang siapa mengingkari kesyukuran dan kenikmatan yang aku berikan, maka sesungguhnya adabku makin pedih. Itu sesuatu ancaman sebetulnya. Sesuatu ancaman kepada kita. Kita diberikan janji kalau kita bersyukur Allah akan menambah kenikmatan itu. Tetapi kalau kita ingkar dari kenikmatan itu, sesungguhnya azabku lebih pedih. Ya kalau sudah sebagian diberikan di Indonesia atau di dunia, kalau nanti diberikan di akhirat semua, kayaknya di sini enak-enak saja, belum punya adab apapun. Karena apa? Tidak menikmati kesyukuran atas kenikmatan yang diberikan. Mengapa orang harus bersyukur? Karena apa yang kita miliki ini sesungguhnya, kata MH Ainun Najib adalah, yang kita miliki ini sesungguhnya hanyalah titipan belaka. Harta itu hanya titipan. Anak itu hanya titipan. Jiwa raga kita ini hanyalah titipan. Semua yang kita miliki ini hanyalah titipan. Kalau disebut titipan, suatu ketika titipan itu akan diambil oleh Allah. Pangkat jabatan itu hanya titipan. Suatu ketika akan berakhir. Maka ketika akan berakhir inilah yang kemudian sesungguhnya orang baru menyadari bahwa semuanya itu titipan. Orang Jawa mengatakan nyawa mung gaduhan, bondo donya mung titipan. Ya, anak mung, ya jabatan itu mung sampiran dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahwa sesungguhnya bukan milik kita. Kalau Allah kalau Allah menghendaki semua titipannya akan diambil, tidak sulit. Bagaimana orang yang kaya raya hanya dengan api sedikit aja habis. Bagaimana orang yang sehat walafiat seperti itu hanya dengan kesandung kerikil kecil saja yang di belakangnya ada truk, itu mati loh. Enggak sepele, cuma kesandung, ya. Yang mematikan itu yang belakangnya ada truknya itu, ya. Ya. Itu apa? Itu nyawa. Ya. Jadi kalau kita kesadari sesungguhnya bersyukur itu menjadi penting, Bapak.
Kadang-kadang kita menginginkan yang lain, yang mengakibatkan kita kurang bersyukur. Pak Sabar, saya itu sudah seperti ini loh. Subuh juga sudah tepat waktu, puasa tak rewangi puasa sunnah sudah lebih, ya. Sholat malam ya sudah saya lakukan, tapi saya kok masih seperti ini. Sementara itu yang lain itu jangankan sholat subuh, ya, sama sekali dia tidak menjalankan, tetapi dia mempunyai harta yang melimpah. Kadang-kadang yang melupakan syukur itu yang seperti ini, Pak. Kemudian menyalahkan kurangnya apa saya itu, ya. Kalau ada orang yang seperti itu namanya kurang bersyukur. Coba ibu bapak, kita lihat diri kita sendiri aja. Kita punya mata, kita punya telinga, kita punya seluruh tubuh, bahkan organ-organ tubuh itu. Kalau itu dihargai berapa sih, Bu? Bolehkah sebuah mata ini dibeli 100 juta? Orang mengatakan tidak boleh, jangan. Kalau ibu punya 2 mata berarti punya 200 juta dong. Bapak tidak bisa, coba kalau melihat di rumah sakit mata, jangankan melihat ibu, ya. Dua-duanya tidak bisa melihat. Bahkan tidak melihat itu dari sejak kecil. Luar biasa. Tetapi syukur mereka lebih tinggi. Kita punya organ yang lain itu, kaki, tangan dan sebagainya. Kalau kita bisa bergerak seperti ini dan naik mobil, lihatlah yang naik sepeda motor. Alhamdulillah saya bisa naik mobil yang seperti ini. Sementara orang lain hanya bisa naik sepeda motor. Yang punya sepeda motor juga seperti itu. Alhamdulillah saya bisa naik sepeda motor. Sementara yang lain hanya naik sepeda. Yang naik sepeda mestinya harus bersyukur. Alhamdulillah saya bisa naik sepeda. Yang lain itu jalan kaki. Mereka yang jalan kaki juga harus bersyukur. Alhamdulillah kami bisa berjalan. Sementara orang lain tidak punya kaki. Kalau kita menikmati kenikmatan yang seperti ini, mestinya kita tidak lupa untuk senantiasa bersyukur. Maka kadang-kadang kita lupa bersyukur itu ketika membandingkan antara kita dengan yang lain. Ya Cak Nan aja bilang ojo dibanding-banding ke gitu ya. Rezeki itu Gusti Allah. Cita. Meskipun iman juga Gusti Allah, tetapi ojo dibanding-banding ke. Semuanya itu punya jatah sendiri-sendiri. Ini loh, ya. Katanya rezeki itu tidak akan pernah lari dari yang akan menerima. Bapak ketika mau masuk warung, sudah mau parkir, sudah mau berhenti, tiba-tiba punya niat kemudian memindahkan parkirnya dipindah ke warung lain. Rezekinya bukan kepada warung ini, tetapi rezekinya kepada warung yang lain. Ibu bapak, kalau sudah bisa menikmati syukur, hidup itu tenang. Sabar, narimo, ora neko-neko ya. Ora neko-neko udah kayak gitu nih. Kita nikmati apa yang ada saja. Tetapi kadang-kadang saya iri juga. Sebagai seorang manusia itu iri. Kenapa sih bapak itu cuma punya mobil kayak gitu saja? Itu cintanya pada istrinya bukan main. Setiap kali mobilnya diparkir, dia kemudian berjalan menuju pintu istrinya itu. Kemudian dibukakan pintu istrinya itu biar istrinya bisa keluar dari mobil itu. Saya melihat sekali dua kali itu iri, Bu. Mobilnya nggak bagus, istrinya nggak begitu cantik lah gitu. Tetapi kesetiaan menurut saya itu jauh lebih bagus kesetiaannya. Begitu mobil parkir, bapaknya turun, kemudian dia keliling mobil itu, membukakan pintu istrinya baru keluar. Suatu ketika saya cegat, Bu, Ibu nikah sudah berapa tahun? Alhamdulillah Pak sudah 25 tahun. Kenapa Pak sabar? Bapak sayang sekali ya sama Ibu. Iya.
Sudah nikah 25 tahun, sejak kapan ibu dibukakan pintu? Baru setahun terakhir ini aja Pak. Karena pintunya nggak bisa dibuka dari dalam. Tak kira itu setia banget itu ya Pak ya. Jebule mobilnya ra iso dibuka saka jero. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabila sadid. Sing sapa wonge syukur marang nikmat sing tak paringake, monggo aku akan memberikan kenikmatan yang lebih dari itu. Dan barang siapa yang mengingkari kenikmatan yang aku berikan, sesungguhnya siksaku lebih pedih. Ini menjadi pedoman kita. Yang kedua Bu, untuk bisa haji mabrur, yang kedua adalah kita berlapang dada. Lapang dada, jembar dada nih. Jembar dada itu kayak apa? Pemaaf. Orang-orang yang kadang-kadang tidak jembar dadane itu sedikit aja dimasalahkan. Jangankan sama orang lain, kadang-kadang sama istri. Istrinya nggawe teh kelegen saja. Ini kayak juragan gula wae misalnya. Nadanya tidak begitu enak. Agak kasinen saja itu. Kadang-kadang bapaknya nyeletuk gitu. Apa wis ra duwe rasa to? Kok masak wae kasinen gitu. Kadang-kadang menyiapkan baju bapaknya yang keliru saja, sing dicepake sing rada sesak ngono. Ibunya juga kadang-kadang bapaknya nyeletuk juga. Kok beda kaya biasane gitu. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya itu tidak lapang dada. Kalau hal seperti ini apalagi dengan yang lain. Bapak harus menyiapkan maaf yang beribu-ribu maaf kepada ibu. Tentu juga ibu juga menyiapkan maaf yang beribu-ribu maaf kepada bapak. Nek mung urip wis karek wong loro, kok sijine nesu, itu bermasalah itu Pak. Ya, tinggal dua ini. Kata orang Jawa, hangagungno pangaksami cepak ing pangapura. Bu, hangagungno pangaksami cepak ing pangapura. Jadi pangapura itu sudah dicepake di sini. Setiap ada orang yang bersalah, udahlah saya maafkan. Satu ketika Nabi ditanya kepada seorang sahabat. Nabi berkata, orang ini besok masuk surga. Apapun yang dikatakan Nabi mesti iya terjadi. Tetapi ketika Nabi ini kemudian mengatakan seperti itu, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kira-kira apa sih kelebihan mereka? Kelebihan dia, kenapa dia kemudian dianggap sebagai masuk surga? Nabi hanya tersenyum. Kemudian orang ini menyelidiki, apa sih yang menjadikan bapaknya itu kemudian disebut oleh Nabi orang yang calon masuk surga. Ternyata bukan sholatnya biasa-biasa saja. Ternyata bukan puasanya juga biasa-biasa saja seperti orang muslim. Ternyata ketika ditanyakan kepada Nabi, jawab Nabi, dia adalah pemaaf. Dia akan memaafkan segala sesuatu yang akan terjadi sebelum dia tidur. Sebelum dia tidur, memaafkan semua yang pernah terjadi. Kalau begitu, mestinya tidak ada suami istri yang neson. Iya kan? Tidak ada suami. Karena apa? Sebelum tidur sudah selesai. Kalau ada neson sampai 3 hari itu, bapaknya ora digawe ke wedang misalnya. Ini menunjukkan sesuatu yang ya itu namanya bukan pemaaf. Maka yang kedua yang harus dilakukan tadi, seorang yang ingin berhaji mabrur adalah mau memaafkan kesalahan orang lain. Hangagungno pangaksami cepak ing pangapura. Sudah pangapura di kantong itu aja Pak.
Angger enek wong salah, ya wis. Wis oke. Enek wong salah, ya. Ora salah wi, ya. Itu udah salah. Iya kan? Kuwi umpama kuru ya dadi lemu. Jadi umpama melarat dadi sugih. Upama lara dadi mari. Karena apa? Sakit itu salah satunya dipengaruhi ora gampang paring pangapura. Kowe ora ngrasake Mas Sabar. Wah, aku ki keloro-loro. Diunek-unekke mantuku. Ya marot apa diunek-unekke mantuku misalnya. Atau sebaliknya. Oh, kowe ora ngrasake maratu aku kuwi judes banget. Apa meneh nek bapake ora ono, wah aku dimusuhi terus. Jangan seperti itu. Meskipun saya kan sering jalan-jalan ke pasar Nongko, Pak. Kemudian membeli taman, kemudian saya tanya, "Bu, ini tanaman apa?" Ini namanya lidah mertua, Pak. Wih, ternyata lidah mertua itu lancip sekali, Bu. Tajam sekali. Wih, napa mungkin, Bu? Saya jadi mertua-mertua napa ya duwe lidah sing kaya gini nih. Tapi saya terkejut, Pak, ketika saya tanya sebelahnya, "Bu, ini tanaman apa?" Itu lidah menantu, Pak Sabar. Loh, lidah menantu itu tidak kalah tajamnya, Pak. Tidak kalah tajamnya. Loh. Coba Bapak Ibu ke pasar Nongko, ada mau cari lidah menantu, Pak? Ada. Mau cari lidah mertua? Ada. Ini hanya menunjukkan simbolisme. Ini menunjukkan sesuatu bahwa itu terjadi. Ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu semuanya, yang penting apa? Yang penting adalah kita memaafkan. Ya. Kalau kita sudah jadi menantu, uang anaknya itu diberikan kepada kita loh, Bu. Ya, kalau kita jadi menantu itu anaknya diberikan secara ikhlas kepada Bapak Ibu. Dia pelihara, dia lahirkan anak itu, dia pelihara, dia besarkan, dia sekolahkan, dia carikan pekerjaan, dia berikan rumah, hanya diberikan kepada Bapak Ibu tanpa syarat. Nek mung mas kawin ini sak perangkat arat sholat piro to, Bu? Nggih to, ora cucuk karo sing ngopeni zaman dhisik. Apa meneh saiki mas kawin itu medhok seperangkat alat mandi. Wah, lha murah to kuwi. Ya. Tetapi itulah diberikan kepada ibu bapak semuanya. Maratuwa kudu sayang marang mantu. Jalaran putu kuwi katresnane putra lan mantu. Iya, putu itu katresnane putra lan mantu. Coba diingat-ingat saja. Ibu kalau dengan cucunya oke, tapi kalau dengan menantunya enggak. Ya, ini menunjukkan bahwa kita kurang berbesar hati, kurang berlebar dada. Maka yang paling penting itu adalah kita pemaaf. Udah, kalau sudah memaafkan selesai. Yang ketiga Bapak Ibu adalah bersedekah. Ya. Jadi tadi Bapak Ibu disarankan untuk bersedekah, wakaf tunai untuk melanjutkan pembangunan masjid di mana. Ya. Kalau bersedekah itu di masa lapang itu sudah biasa. Wong sugih kok sedekah, itu sudah biasa. Yang luar biasa itu adalah wong melarat sedekah. Nek wong cedhil ora sedekah, wong melarat ora sedekah, atau wong melarat cedhil itu sudah biasa. Tetapi kalau wong melarat itu lombo, itu luar biasa. Hebat kan? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatun arduas samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Kata Allah, yang masuk surga itu adalah orang-orang yang memberikan aladina yunfikuna sarra'i wa dharra. Ya kuwi orang-orang yang mau memberikan sebagian rezekinya di waktu lapang maupun di waktu sempit. Nek di waktu lapang bersedekah sudah biasa.
nyah, nyoh, lang, lung, ya kan? Kebalikannya slap, slep, lap, lep, ya. Iya. Ini kan merupakan kebalikannya Bapak Ibu. Jadi biasakan Bapak Ibu membawa uang seberapapun. Mangkat subuh gawa 2.000 ceblungke. Nanti mangkat maghrib bawa lagi 2.000. Duit receh-receh sing ora ngomahku ora kanggo itu dibawa saja Pak. Cering-cering 500-an sing digawa 1.000-an wis kekno masjid wae lah. Ya. Syukur ya, syukur sing gambare Bung Karno bareng itu selebokno masjid wae. Nggih toh? Untuk apa, Bu? Kalau kita mati itu kita bawa apa sih, Pak? Kita hanya bawa apa? Kain kafan 3 meter aja, tidak lebih dari itu. Seorang yang kaya raya di sebuah negara, dia hanya pesan pada anaknya, besok kalau saya mati, kaos kaki saya itu ikutkan di dalam tubuh saya. Ketika bapaknya mati itu dilihat kaos kakinya. Kaos kaki bolong kayak gini ini. Mosok penggawa kene kuburan. Ustadznya yang memandikan kemudian mengkafani ketika diusulkan oleh anaknya, Bapak wasiat kaos kaki ini untuk dipakaikan di tubuh Bapak. Ustadznya mengatakan tidak boleh. Tidak boleh kecuali kain 3 lembar ini. Padahal yang mau dibawakan apa, Bu? Kaos kaki yang sudah berlubang. Artinya apa? Sesuatu yang tidak ada harganya diikutkan saja tidak boleh. Apalagi sepeda motor Bapak tidak boleh ikut. Seandainya ikut nanti dibawa pulang. Istri yang cantik yang dulu dipelihara, dining-ning semuanya itu habis ditinggal. Harta Bapak yang banyak sekarang ini nanti kalau Bapak meninggal juga tidak akan dibawa. Tabungan yang sesungguhnya itu adalah tabungan yang ada di sedekah. Sekarang kita hitung. Seorang orang Amerika ketika ditanya seorang wartawan, dia bilang, "Berapa harta Bapak?" Dia hartanya miliaran bahkan triliunan. Tetapi dia hanya menjawab, harta saya sesungguhnya kurang dari 2 juta. Loh, bukannya Bapak punya perusahaan? Bukannya Bapak punya pabrik? Bukannya Bapak punya bermacam-macam? Iya. Tetapi yang saya miliki kurang dari 2 juta. Setelah ditanyakan mengapa Bapak memiliki hanya kurang dari 2 juta? Baru 2 juta ini yang saya masukkan ke masjid. Bapak punya anak berapa? Padahal anaknya 7. Dia bilang anakku hanya 2. Kenapa Bapak mengatakan anak itu hanya 2? Bukannya anak Bapak itu 7? Iya, anak yang akan mendoakan saya hanya 2. Yang 5 hanya mengejar harta. Bukan main Bapak. Kalau kita tidak memulai sekarang ini, kapan? Kapan kita akan mulai? Maka bersedekah itu menjadi penting Bapak. Kenapa penting? Karena itu tabungan kita yang akan datang. Nek ora saiki kapan? Umure wis 70. Upama mengirim WA ning gone bojone I love you ngono wis diguyu. Coba bapak-bapak ini mengirim WA kepada istrinya I love you gitu. Nanti tak ditertawakan istrinya. Bapak iki lah nganggo I love you barang itu. Mungkin yang berusia 25 tahun bapaknya mengatakan, bapak usia 25 tahun mengirim I love you kepada istrinya yang usianya 25 tahun. Ya, jawabnya mesti I love you too. Ya, dia juga cinta. Tetapi ketika bapak yang berusia 35 tahun mengirim pada istrinya yang 35 tahun, jawabnya terima kasih Mas, Anda tetap cinta pada saya. Tetapi yang usia 45 tahun mengirim WA kepada istrinya,
Jawabnya ragu-ragu. Iki tenanan apa ora gitu lah. Ojo-ojo keliru gitu lah. Tetapi yang usia 55 tahun ini ngirim BA I love you kepada istrinya, istrinya menjawab ora sah neko-neko, sing penting mulai godit. Oh. Jadi kalau ibu bapak usianya 55 tahun itu sing penting duit. Dari yang ragu-ragu tadi, dari yang cinta betul 25, dari yang cinta 35, dari cinta yang 45, ya kan? 45 itu sudah meragukan. Jangan-jangan keliru, bukan untuk saya, gitu kan? Yang 55, wis ora sah neko-neko, sing penting mulai ndodit. Bapak-bapak yang usia 65 ini ketika mengirim I love you kepada istrinya, jawabnya opo je iso gitu lah. Bapak-bapak yang usia 75 ini ketika ngirim I love you kepada istrinya, dikirimkan kepada anak-anaknya, bapakmu kok nganane itu apa wis cedak apa piye. Itu bapak. Jadi kalau kita ini tidak bersedekah, kita akan terlambat. Sedekah tidak mesti harus banyak, tetapi ikhlas. Syukur ikhlas tapi banyak. Ya, setidak-tidaknya pun tidak ikhlas tapi banyak, ya seneng, ya kan? Tapi banyak ikhlas atau sedikit ikhlas, itu bagus. Yang kedua adalah bersyukur, bersyukur, berlapang dada. Yang ketiga adalah bersedekah. Bapak Ibu, yang keempat adalah berdoa. Kita senantiasa berdoa. Kenapa? Berdoa itu kecuali kita itu mengagungkan Allah, berdoa itu merupakan satu permintaan kepada Allah. Berdoa itu akan dikabulkan ketika kita ini dengan sengaja untuk meminta kepada Allah. Bukan basa-basi. Basa-basi itu yang kayak apa? Basa-basi itu yang hafalan, Pak. Sesungguhnya doa Bapak itu ketika sujud itu, ya. Robbi firli warhamni wajburni wahdini warzuqni wangafini wafu'ani. Itu luar biasa. Duduk di antara dua sujud itu doanya kan luar biasa. Duh Gusti Allah, mugi paduka paring pangapunten dumateng kula. Wahdini duh Gusti Allah, mugi paduka paring pituduh dhateng kula. Mugi kula pun tunjukaken dhateng jalan ingkang margi ingkang leres, margi ingkang sae, kados dene margi ingkang panjenengan ridhoi, boten kados dene margi ingkang tiang-tiang ingkang sesat. Bagus sekali itu, Pak. Warzuqni duh Gusti Allah, mugi paduka paring dhateng rejeki dhateng kula, sak anak-anak kula. Rejeki ingkang kathah lan barokah. Luar biasa. Sampai dengan warfa'ni wafu'ani dan sebagainya. Ini menunjukkan doa yang luar biasa. Kalau ibu memahami itu semuanya, bukan main doa kita ini setiap hari. Ud'uni astajib lakum. Wah. Apa? Mintalah kepada saya, kata Allah, mesti akan saya penuhi. Satu ketika ada ibu-ibu pengajian ini, mubaliknya bilang ud'uni astajib lakum. Ya, orang yang mendengarkan pengajian jelas dia dia dengar itu, mintalah kepada Allah, kamu akan saya beri. Karena orang ini orang awam, kemudian menulis surat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Mekah Al-Mukarramah. Dia hanya minta apa? Minta uang 1 juta untuk membayar utang. Masukkan ke kantor pos, kemudian oleh tukang pos ini dibaca, alamatnya kok nyeleneh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dibawa kemana ini, Pak? Kemudian dilaporkan polisi. Polisi dibuka, isinya dari seorang ibu, alamatnya jelas, kemudian meminta 1 juta untuk membayar utang. Karena komandan polisinya itu bagus, maka diminta iuran. Ayo iuran.
kemudian terkumpul 800.000. Kata komandan polisi, ini tolong sampaikan kepada ibu yang minta itu, bilang ini rezeki dari Allah. Setelah diterima amplop itu, kemudian dihitung hanya 800.000. Ibunya langsung nyedok, bukannya kami minta 1 juta, kok ini diberi 800? Dia bilang, polisi loh, ora bantuan pemerintah, bantuannya Gusti Allah dipotong 200. Alhamdulillah, Bapak Ibu. Jadi apa? Kita berdoa. Doa jangan untuk diri kita, doa untuk keluarga kita, doa untuk anak kita, doa anak cucu kita. Karena apa? Dengan doa yang mustajab ini, ya, ridho Allah wa ridho walidain, ya. Ridho Allah itu sesungguhnya terletak pada ridhonya orang tua. Ibu-ibu hati-hati, jangan ngomong segampang-gampangnya dengan anak. Apalagi sempat ya ngomong yang kasar, ngomong yang jelek, ngomong yang apa, itu jangan. Banyak orang yang kecewa karena pernah melempar ucapannya setelah terucap itu. Ternyata saya ceritakan, ada seorang ibu yang punya banyak anak. Salah satunya itu anak yang nakal sekali di usia 5 tahun. Ibunya mengatakan, saya sudah jengkel, saya sudah bosan merawat kamu. Enggak tahunya anak itu keceblung parit dan meninggal. Ibunya menyesalnya bukan main. Hanya dengan kata-kata jengkel dan sudah tidak mau merawat itu. Itu hati-hati, itu kata-kata ibu dan bapak. Bapak juga mandi kalau berkata, ibu juga mandi kalau berkata. Maka sama-sama berkata yang bagus. Apapun yang kita katakan itu adalah sebuah doa. Ya, doa itu sebagian malaikat itu lewat dan menangkap doa itu. Kalau kita ngomong sembarangnya, jangan-jangan yang ditangkap ini adalah yang tidak kita inginkan. Yang keempat tadi apa Ibu? Yang pertama bersyukur, yang kedua berlapang dada, yang ketiga adalah bersedekah, yang keempat adalah berdoa. Yang kelima adalah berbuat baik. Jangan berhenti berbuat baik. Berbuat baik itu yang kayak apa Pak? Berbuat baik itu apapun yang kita lakukan itu untuk kebahagiaan orang lain. Tadi Pak Joko sudah minta ibu-ibu diajak piknik. Ikutilah Bu. Ikutilah piknik. Ya. Kalau ibu-ibu diajak bersedekah berapapun, ikutilah sedekah itu. Kalau ibu-ibu diajak berbuat untuk senam dan berbelanja bahagia, ikutilah berapapun partisipasinya. Karena berbuat baik ini terus menerus. In ahsantum li anfusikum wa in ahsantum falaha. Barang siapa berbuat baik, sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Tetapi sebaliknya, barang siapa berbuat jahat, sesungguhnya kejahatan itu akan kembali kepada kita. Ibu bapak ya, kebaikan itu akan kembali kepada kita. In ahsantum li anfusikum. Barang siapa berbuat baik, sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada kita. Yang disebut dengan ngunduh woing pakarti. Ngunduh woing pakarti itu apa? Ya apa yang kita lakukan itu nanti akan berbuah. Kalau yang kita tanam itu adalah sebuah kebaikan, maka yang hadir adalah sebuah kebaikan. Wong nandur becik isoh nampa ala. Tetapi ojo ngarep-arep nek sing mbok tandur ala kuwi terus nandur kemudian ngunduh becik. Maka Cak Nan bilang, Cak Nan sinten Pak? Lagu itu loh Pak, ya kan? Tak tandur pari, jebul dukule, malah suka teki. Itu apa artinya? Iya, kita menanam kebaikan itu bisa jadi ada orang tidak senang.
Tetapi jangan berharap Bapak akan menuai kebaikan itu kalau yang kita tanam itu adalah kejelekan. Iri, dengki, jahil, metakil, besiwit itu adalah kebaikan. SMS itu kebaikan. Senang melihat orang susah itu jelek. SMS yang kedua adalah susah melihat orang senang, itu juga jelek. Bertemanlah seperti Anda memiliki kaca benggala. Kalau kita senyum, kacanya juga senyum. Kalau kita sedih, cermin itu juga akan sedih. Bukan kebalikannya. Kalau kita senang, lainnya sedih. Atau kalau kita sedih, lainnya senang. Itu bukan teman. Teman itu gembira ketika kita menerima kegembiraan. Dan teman itu sedih ketika kita sedang menerima kesusahan. Itu namanya teman sejati. Maka barangkali berbuat baik ini menjadi kewajiban kita. Untuk apa sih hidup di dunia ini hanya sekali, Bapak? Tidak akan bisa. Kita tidak seperti produk-produk yang lain. Kalau produk-produk yang lain itu mati kemudian bisa hidup lagi. Ya, kita kemudian buat sepeda motor dan sepeda motor itu tidak laku, kemudian satu ketika diberi perbaikan, inovasi, kemudian bisa laku. Ya kalau kita begitu mati selesai. Maka yang disebut umur panjang itu tidak sekedar usianya itu panjang, tetapi kenangannya lebih panjang. Masjid ini dibangun dengan dana terbanyak dari Pak X. Selama Pak X ini tercatat menjadi pembangunan masjid itu, maka itu umurnya panjang. Jadi umur panjang bukan karena Bapak 90 tahun, 100 tahun, itu iya. Tetapi kalau tidak bisa seperti itu, yang panjang adalah kenangannya. Maka berbuat baik ini akan menjadi kenangan yang indah kepada siapapun. Bapak berbuat baik dengan keluarga, kenangannya juga indah. Bapak berbuat baik dengan sesama, dengan tetangga, kenangannya juga indah. Pak Sabar, tetangga saya itu nakal itu, coba dikasih perbaikan. Tiap hari dikirim mangkok begitu. Isinya opor. Kalau kita masak opor, ya kirim opor. Kalau kita masak soto, kirim soto. Kalau masak soto, kuahnya yang lebih banyak. Ya, biar babar gitu. Bapak saya ini kan penjual soto. Pelajaran yang saya petik dari bapak saya, nek dodol soto, nek sing tuku supir becak, segone tambah ono. Karena dia tidak butuh macam-macam, hanya butuh wareg. Nek sing tuku kuwi nggawa wadah, duduhe tambah ono. Sing kudune mung sak mangkok, duduhe kek ana 3 mangkok. Men babar dinggo sak anak bojo. Luar biasa bapak saya itu, mengajarkan kepada anak-anaknya seperti itu. Kowe gawe soto mung gawe tambahi banyu we, kuwaline wis iso mbumboni dhewe. Jadi kita seperti itu. Itu berbuat baik. Perbuatan baik yang lain gampang itu, Bapak Ibu, di mana-mana kita sekarang ini bisa berbuat baik. Terakhir Bapak Ibu adalah bersilaturahmi. Jadi yang pertama adalah bersyukur, yang kedua berlapang dada, yang ketiga adalah bersedekah, yang keempat adalah berdoa, yang kelima adalah berbuat baik, yang keenam adalah bersilaturahmi. Silaturahmi itu memanjangkan usia. Silaturahmi itu menambah rezeki. Bapak kalau setiap hari berkunjung ke bapak-bapak ini semua, sesasi dereng kemput, Pak. Tetapi kalau Bapak ini datang di pengajian kemudian salaman, senyum, menyatakan, ini Bapak menyatakan bahwa itu sehat, bahwa itu senang, bahwa itu seperti ini. Ini adalah silaturahmi. Kalau Bapak menyadari belum bisa datang ke rumah satu-satu, itu bisa diwakili silaturahmi massal seperti ini.
salaman, senyum. Senyumnya itu dari hati, ikhlas. Ada Bu senyum dari mulut banyak, ada senyum kecut, ada senyum, iya kan? Tapi kalau senyumnya dari hati itu luar biasa. Guyu ning tenanan, orang guyu entok-entokan. Guyu ngece, guyu kecut, guyu guyu mesem, alah kudune anyar ya gitu. Ya. Malah gitu. Enggak, silaturahmi menjadi penting. Perbanyak silaturahmi karena dengan silaturahmi itu Allah akan memanjangkan usia Bapak. Dengan silaturahmi itu Bapak akan mendapatkan limpahan rezeki dari Allah. Rezeki itu tidak mesti uang, Pak. Saya pegawai negeri loh, Pak. Blonjo saya itu udah pasti 3 juta 400. Bagaimana saya mendapatkan rezeki yang lain? Rezeki itu sehat, Pak. Sehat itu adalah rezeki, ya. Sabar itu adalah rezeki. Pemaaf itu adalah rezeki. Bertemu orang lain dengan ikhlas seperti ini adalah rezeki. Kalau rezeki itu hanya diterjemahkan sebagai uang sak gempok, kita akan sakit, Pak. Karena apa? Uang kita ya sudah itu saja. Tetapi kan Allah menjanjikan rezeki itu akan datang kepada seseorang yang tidak dinyana-nyana. Tidak dinyana-nyana itu artinya apa? Ya, dia tiba-tiba mendapatkan rezeki. Bapak Ibu yang saya hormati, 2:30, terima kasih sekali. Dan terakhir saya akan bercerita. Ada seorang profesor yang bisa membuat robot. Robot ini adalah robot anti kebohongan. Siapa yang bohong di hadapan robot itu mesti dipukul pipinya, pop gitu. Suatu ketika robot itu dibawa pulang dan menemui anaknya itu pulang sore. Robot itu diletakkan di dekat anaknya. Bapaknya bertanya, "Kamu dari mana?" "Saya dari belajar kelompok, Pak." "Oh, ya. Kamu mesti menipu ya?" "Dari mana?" "Ayo, saya lihat film." "Film apa?" "Film perjuangan." Pop gitu lagi. "Kamu lihat film apa?" Kemudian dia mengatakan film itu. Bapaknya marah-marah. "Kamu anak kecil sudah berani menipu orang tua. Dulu bapak seusia kamu tidak pernah membohongi bapaknya." Bapaknya koplok. Pop gitu. Karena bapaknya dulu ya seperti itu. Nah, kemudian kok terjadi rame-rame, ibunya keluar dari kamar, ibunya melerai, "Ada apa, Pak?" Gitu. "Ini anakmu bohong ini." "Jangan, Pak." Ibunya dekat ke robot itu, "Jangan dimarahi anak itu, Pak. Anak itu kan anak kita berdua." Ibunya dikoplok. Oh gitu. Kayaknya yang tahu anaknya siapa ibunya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi doa gitu. Bapak Ibu, marilah kita berdoa bersama-sama kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan prima, diberikan umur yang panjang, diberikan rezeki yang barokah, diberikan kematian yang husnul khotimah, dan kita ditempatkan di tempat surganya Allah dengan haji yang mabrur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahyat inni wal abad innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinnal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah
wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al wajan mabruro wa sa'yan maskuro wa danban maghfuro wa amalan solehan makbula wa tijaratan lan tabur ya alimama bisudur. Akhirna ya Allah minad dulumati ila nur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini Yosua untuk haji ini yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Profesor Dr. Haji Sabar Naimah MPD. Mudah-mudahan apa yang telah kita dengar bersama tadi dapat menambahkan kita dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu tetap bisa menjadi haji yang makbul. Menginjak acara berikutnya adalah mudah-mudahan kepada yang berhormat Bapak Haji Fitondong dipersilakan untuk menyampaikan pendapat.